terusno laku santetmu. Ndenono Sasi Suro. Raka Sukmani sapa sing mati? Kisah ini aku tuangkan berdasarkan kisah nyata. Menurut kisah hidup yang Bapak alami saat ia berumur 10 tahun dengan saudara-saudaranya yang berjuang melawan ganasnya santet Prince Dapur, saktinya Ajian Lembu Sekilan dan Bandung Bondowoso. Siapa yang akan gugur? Kisah ini tidak dibuat untuk rekayasa karena kisah ini dituturkan langsung oleh 7 saksi hidup tragedi tersebut. Tidak menuntut juga untuk kalian percayai. Tapi yang pasti, Tanah Jawa menyimpan banyak misteri. Semua tokoh akan disamarkan demi menjaga privasi keluarga. Udara malam itu dingin. Gerimis kian turun tanpa henti. Ditemani semangkuk kuaci dan laron yang seakan menyambut kisah bapak malam itu. Perkenalkan, bapakku bernama Samin. Pria parubaya berumur 50 tahunan yang pada umumnya menyukai kopi sambil melihat hujan seperti remaja masa kini. Namun jangan salah, bapakku istimewa. Kalian hanya melihat rintik air dan awan kelabu jika di sana bersamanya sore itu, bukan? Namun, netra bapak dapat melihat kehidupan lain yang tidak bisa kalian lihat. Benar, bapak mempunyai kemampuan sixth sense sejak ia lahir. Ia sudah terbiasa. Kini melihat hujan sembari melihat kuntilanak yang terbang mengikuti anak kecil jika maghrib menjelang. Ia juga sudah terbiasa melihat pocong dengan berbagai bentuknya. Berdiri, tidur, pocong dengan kain kafan yang lepas, atau pocong terbang mengelilingi rumah. Semua bisa ia lihat. Bapak memang anak istimewa. Sampai saat itu aku memintanya untuk bercerita bagaimana kisah masa kecilnya. Bapak pun menjawab, Mungkin kalau bukan karena kakekmu, Bapak gak mungkin bisa di sini sama kamu sekarang, Du. "Kenapa? Ada kisah apa?" tanyaku sembari menemaninya makan kuaci. Dulu, semua saudara Bapak kena santet Prince Dapur. Dan semua saudara Bapak termasuk Bapak sendiri hampir tidak kuat menahannya. Sampai akhirnya kakekmu berkorban untuk menolong 7 anaknya dan 1 cucunya. Jelasnya, seganas apa memang santet itu? Bagaimana bentuknya? Dan apa yang mendasari kejadiannya? Cecarku. Kamu tahu kan kalau santet Prince Dapur itu adalah ilmu santet paling sakti dan ditakuti di tanah Jawa kita. Dan kamu tahu kan, sedikit orang yang bisa lolos dari jerat santet itu. Tapi kakekmu bisa. Siapa yang melakukannya? Dia masih saudara kita sendiri, Nduk. Hanya karena harta warisan ia gelap mata membinasakan keturunan saudara kandungnya sendiri. Badiran pelakunya. Kakekmu dan keturunannya adalah sasarannya, Pungkasnya. Siang itu, aku pulang sekolah bersama adik perempuanku. Aku adalah anak nomor 6 dari 7 bersaudara. Adik perempuanku itu bernama Tumi. "Tum, tadi sore Mbok Dira kenapa kok teriak-teriak?" tanyaku. Mbok Dira adalah panggilan untuk bibi yang lebih tua, sama dengan Bude maupun Bupu. Sedangkan Mbok Dira sendiri adalah saudara kandung dari bapak. Ia adalah anak pertama. Anak kedua adalah Pak Didiran dan anak terakhirnya adalah bapakku, Demun. "Gak tahu, Kang. Kayaknya sakitnya Bodi udah tambah parah. Memang Akang lihat apa?" tanya Tumi. Agaknya ia sudah terbiasa dengan tabiatku yang ceplas-ceplos saat melihat makhluk tak kasat mata. "Enggak sih, Tum. Akhir-akhir ini aku sering lihat ada gagak hitam bertengger di atas rumah Bodi. Kenapa ya?" Kang, tapi kayaknya bukan Akang aja yang lihat. Kemarin Kang Amin juga lihat terus tuh, yang dia langsung lapor ke bapak. Aku denger tuh bapak bilang kalau emang kayaknya Mbok D mau meninggal. Jelas Tumi.
Anak 6 tahun itu memang cerewet, tidak cocok dengan cita-citanya menjadi intel. Kang Amin adalah kakak ketigaku. Hush, kamu tuh gak boleh bilang gitu, Tum. Sembari tanganku menjiwit bibir Tumi. Tapi iya, Kang, aku gak bohong. Memang Akang lihat apa sih? Cerita dong. Cecar Tumi yang hobi sekali mendengar cerita horor. Dan dia pun tahu kalau aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Enggak sih. Cuman Akang kan tadi sore main sama temen Akang. Terus Akang tuh lewat rumahnya Pak Didiran. Akang lihat kok Pak Didiran tuh kayak bawa kemenyan sama boneka dari jerami gitu loh, dibawa ke halaman bambu itu. Jelasku. Itu mah paling cuman buat tolak bala, Kang. Kan biasa tuh orang-orang sini masih pada percaya sama namanya sajen tiap malam Jumat Kliwon, kata Tumi, yang sepertinya dia tidak tahu maksud arah pembicaraanku tentang boneka jerami itu. Aku pun tidak mau juga untuk menjelaskannya padanya, dan sepertinya percuma. Mungkin, tapi Tum, tahu nggak? 7 hari ini setiap aku pulang sholat isya dari surau, aku lihat ada keranda di depan pintu rumah Bode. Hah? Kang serius? Tapi kok aku nggak lihat apa-apa ya, padahal ke surau pulang pergi juga sama Akang. Tumi kaget dan menghentikan langkahnya, kemudian berdiri di depanku. Ya jelaslah, itu bukan keranda yang bisa kamu lihat. Terus juga tiap aku lewat rumah Bode, aku tuh selalu nyium bunga melati, Tum. Padahal kamu tahu sendiri di sini gak ada melati, adanya bambu, beringin sama pisang. Belum selesai kalimatku, Tumi berlari meninggalkanku. Padahal jarak rumah kita sudah dekat. Namun aku memilih untuk mengabaikannya. 10 menit kemudian sampailah aku di rumah. Assalamualaikum, sapaku saat membuka pintu rumah, dan kudapati Tumi sedang berbicara dengan bapak. Seperti biasa, selalu mengadu dan menjadi informan yang dapat diandalkan. Waalaikumsalam. Udah pulang, Le? Jawab Mbok. Udah, Mbok. Ini tapi kenapa kok suasananya jadi aneh gini? Aku merasakan ada yang berbeda. Pasalnya semua anggota keluarga berkumpul saat itu, lengkap 5 kakakku dan 2 anak kakak pertamaku. Biasanya kakak pertamaku, sebut saja dia Mbak Ipa. Dia selalu tidur di rumah suaminya. Namun sore itu ia datang dengan raut muka yang sedih. Ndak, Le, ini mau ke rumah Bode. Kayaknya Bode udah semakin parah sakitnya. Kasihan gak ada yang ngerawat. Ini kakakmu Ipa bersedia merawat Bode. Kasihan, Le, udah berhari-hari Bode gak mau makan, juga teriak-teriak terus tiap denger azan. Jelas, Mbok. Memang Bode hidup sebatang kara. Ia pernah menikah, namun bertahun-tahun tidak memiliki anak dan akhirnya ditinggalkan oleh suaminya. Sampai saat akhir hidupnya pun ia sendirian di rumah itu. Bode bekerja sebagai pedagang gorengan keliling yang digendong sebagai sumber mata pencahariannya. Kasihan memang. Bode adalah orang yang sehat, raganya kuat meskipun umurnya sudah renta. Namun sudah beberapa bulan ini ia jatuh sakit mendadak. Awalnya kami kira itu sakit biasa, karena memang gejalanya pun mengarah ke penyakit dalam, karena selalu memuntahkan darah. Kami sudah berusaha mendatangkan mantri ke rumah, sudah diberikan obat tetapi tidak kunjung sembuh, karena saat itu memang terkendala jarak yang sangat jauh apabila harus pergi ke rumah mantri untuk berkali-kali. Akhirnya Mbok dirawat sendiri oleh Mbok seadanya. Pasalnya puskesmas di desa kami sudah bertahun-tahun tutup. Dengar-dengar karena banyak dari suster maupun dokter praktek yang sering kesurupan di sana. Akhirnya mereka tidak kuat dan lebih memilih untuk pindah tugas. Kalau kataku itu bukan rumor, tapi memang benar adanya. 5 kakak dan 2 ponakan malam itu kami berkumpul di rumah Bode. Ada juga Pak Didiran dan istrinya. Alasan kami berkumpul saat itu dikarenakan akan ada diskusi keluarga besar
terkait pembagian warisan tanah Mbok D. Mbok D sendirilah yang meminta kami semua untuk berkumpul. Agaknya Mbok D sudah pasrah dengan keadaannya. Agaknya Mbok D sudah tahu bahwa ajalnya kini sudah semakin di depan mata. Namun, saat kami berkumpul, aku sedikit melirik ke arah Pak Didiran. Karena jujur ada perasaan yang bertarung di dalam hati dan otakku. Meskipun saat itu aku masih kecil, tapi aku merasakan Pak Didiran mempunyai sebuah rencana besar pada kami. Terlihat dari sorot matanya yang selalu melihat ke arah Mbok D. Yang pasti aku lihat Pak D yang duduk di samping pintu itu. Kini tangannya sembari mencari-cari sesuatu di lantai beralaskan karpet ayam itu. Semakin aku ingin tahu, aku berniat untuk bergeser ke arah lebih dekat dengan Pak D. Namun Kang Amin yang ada di dekatku menahanku. Jangan ikut campur. Larangnya. Aku pun menurut, tapi masih tetap mengamati dari kejauhan apa yang berusaha ia cari. Dan ketika tangan Pak D berhenti, semakin kufokuskan mata bahwa Pak D mengambil sisa rambut jatuh Mbok D. Jelas itu rambut Mbok D. Tidak hanya satu helai, tapi lumayan banyak sehingga ia pelintir membentuk gumpalan. Mengapa aku yakin itu rambut Mbok D? Memang biasa Mbok D menyisir rambut kakak iparnya itu di depan pintu. Dan Mbok sendiri bilang pada kami kalau kondisi rambut Mbok D saat ini sudah rontok banyak. Mbok juga tidak tahu mengenai hal-hal kejawen. Beda dengan Bapak. Jadi ya Mbok melakukan tanpa berpikir ada yang salah. Aku saat itu memang masih kecil. Masih awam dengan hal-hal keilmuan, kanuragan atau kejawen. Yang pasti, aku hanya bisa melihat sesuatu tak kasat mata, tidak lebih. Saat Pak D memasukkan gumpalan rambut itu, tiba-tiba aku melihat di belakang Pak D muncul asap berwarna hitam pekat. Asap itu terbang melalui pintu samping menuju rumahku. Kemudian lenyap. Kupikir saat itu hanyalah penampakan seperti biasa yang kulihat. Namun aku salah. Itulah kail yang Pak D taruh untuk memanen hasil pancingannya. Gampangnya panen nyawa. Sebagai informasi, menurut adat yang aku percayai, bahwasanya rambut adalah salah satu media paling efektif untuk menjadi media ilmu hitam. Pasalnya, rambut itu mengandung DNA korban yang akan menjadi tujuan praktik ilmu hitam. DNA itu tidak mudah hilang, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Salah satu cara agar ilmu hitam itu bekerja dengan efektif adalah dengan mendapat DNA si korban, selain nama lengkap dan tanggal lahir. Jadi hati-hatilah kalian apabila menyisir rambut. Perhatikan rambut-rambut yang jatuh. Alangkah baiknya kalian ambil dan buang di tempat yang sejuk. Karena kita tidak pernah tahu apabila ada tamu datang atau bahkan keluarga kita sendiri yang memiliki niat buruk. Setidaknya kita meminimalisir adanya peluang untuk hal negatif terjadi. Santet salah satunya. Namun informasi itu ku ketahui saat tragedi ini telah usai. Bapak saat itu hanya memberikan alasan bahwasanya jangan menyisir sembarangan karena pamali. Hanya itu saja. Dan kami pun menurut. Kembali di malam itu, setelah semua anggota besar kini berkumpul, Mbok Dira dengan sisa tenaganya berbicara pada Bapak dan Pak Didiran. Mereka berdua pun mendekat ke arah Mbok D yang sudah lemas, tidak bisa menundukkan dirinya sendiri. Kang Diran, Demon, aku mau pesan sesuatu. Karena aku sudah tidak memiliki siapapun, anak pun aku tidak memiliki. Suamiku meninggalkanku seorang diri. Jika suatu saat, jika memang ajalku sudah dekat, aku mohon kalian akur, mulailah berbicara satu sama lain kembali. Untuk tanahku ini, aku akan memberikan pada Ipa. Sebagai balasan dia sudah mau merawatku. Aku harap keputusanku ini tidak memberatkan salah satu pihak di antara kalian. Terang Mbok D. Iya mbak, gak usah mikir yang aneh-aneh.
Aku nggak mikir tentang tanahmu ini. Terserah kamu mau berikan ke siapa itu hakmu. Aku cuma minta yang kuat ya Mbak, yang ikhlas dengan siapapun yang melakukan ini sama kamu. Iya Le, Mbak sudah ikhlas. Lagian Mbak hidup juga untuk siapa? Gak ada yang mengharapkan kehadiran Mbak lagi di sini. Balas Mbok D dengan memegang tangan bapak. Sepertinya bapak tahu sesuatu. Ditambah lagi beberapa minggu setelah kondisi Mbok D semakin parah. Bapak jarang pulang, entah kemana saat aku tanya Mbok. Mbok hanya menjawab bahwa bapak sedang bertapa. Sudah ada sekitar 1 bulan lebih ia tidak pulang. Namun saat ia pulang, justru kondisi Mbok D semakin menurun. Begitupun Kang Amin. Beberapa minggu ini ia selalu puasa. Entah puasa apa yang ia lakukan. Ia selalu berdiam diri di kamar sholat. Tidak pernah keluar. Dan sesekali pergi keluar, kemudian berada di juga tidak pulang. Jarak umurku dengan Kang Amin saat itu memang terpaut cukup jauh. Kang Amin sudah berumur 20 tahun. Ia sudah tamat sekolah dan kesehariannya membantu kedua orang tuaku bekerja. Aku semakin bingung. Sebenarnya ada apa? Kang, lihat nggak bapak kenapa? Lihat ke arah Pak D kayak benci banget ya. Tanya Tumi. Emang kayaknya ada yang aneh sih ini Tum. Akang masih lihat ada keranda. Tanya Tumi lagi. Seketika aku memalingkan wajah ke arah luar pintu. Kini ku dapati keranda itu sudah tidak ada di sana. Kok nggak ada ya? Padahal tadi ada. Aku pun heran. Tapi aku masih berpikir itu tidak ada arti apapun. Aku kembali memfokuskan pandanganku untuk mengamati Pak Didiran dengan lekat. Saat mataku kembali memandang, Bapak dan Pak D bergerak menjauh dari Mbok D. Rencana saat itu kami ingin membacakan Yasin untuk Mbok D. Namun, saat Pak D menggeser dirinya menjauhi Mbok D, aku melihat Pak D merapalkan sesuatu dengan mulut komat kamit membelakangi Mbok D. Dan seketika itu, Mbok D berteriak bahwa badannya panas. Aneh, tapi nyata. Tubuh Mbok D perlahan mulai menghitam. Diawali dari ujung kaki dan berhenti pas di dada Mbok D. Tepatnya dada sebelah kiri. Tepat di mana jantung manusia berada. Kami pun langsung membacakan surat Yasin. Namun saat itu, justru Pak Didiran pamit untuk pulang. Dengan alibi bahwa ia lupa belum mengandangkan kambing peliharaannya. Karena semua fokus terarah ke kondisi Mbok D yang terus berteriak merasakan panas, kami pun mengabaikan Pak Didiran. Alih-alih mendebatnya atau memintanya untuk tetap di sini, membacakan Yasin untuk adik perempuan satu-satunya itu, kami memilih untuk tidak memperdulikannya. Saat Pak Didiran meninggalkan rumah Mbok D, aku yang memang dari awal menaruh curiga terhadapnya, ikut meninggalkan acara Yasin itu dan lebih memilih untuk mengikuti Pak Didiran dengan mengendap-endap. 15 langkah sudah cukup membuatku keluar dari rumah Mbok D melalui pintu belakang, di mana tembus dengan pohon beringin tepat di depan mata. Malam itu memang gelap sekali. Bulan pun enggan menunjukkan kecantikannya malam itu. Dengan absennya sinar rembulan malam itu membuat halaman belakang itu sangat gelap. Tanpa adanya percahayaan satupun, aku mengendap-endap bersembunyi di balik pohon beringin itu untuk memfokuskan mataku mengamati gerak-gerik Pak Didiran yang justru pergi ke arah rumpun bambu. Saat itu aku masih waras. Aku tidak punya nyali apabila harus mengikutinya melangkah masuk ke rumpun bambu itu. Karena menurut mitos yang beredar di desaku, pernah ada seorang dukun santet meninggal saat bertapa di sana. Dukun itu bertapa untuk menarik wangsit pusaka yang katanya ditanam leluhur desaku. Namun, entah karena hal apa justru ia temukan wafat dengan jasadnya sudah membusuk dimakan belatung. Dan setelah kejadian kematian dukun itu, ada juga rentetan kejadian aneh. Seperti anak-anak yang sering hilang entah kemana setelah bermain di area rumpun bambu itu. Dan kemudian baru kembali lagi setelah beberapa minggu
namun dengan kondisi seperti orang kosong atau linglung. Mbok yang menceritakannya pada kami, sehingga cerita itu cukup membuat kami untuk tidak berani dekat-dekat dengan rumpun bambu itu. Namun, Pak D justru masuk ke sana, malam-malam pula. Saat aku mengamati Pak D, seketika aku dikagetkan dengan suara angklung berasal dari dalam rumpun bambu. Diikuti dengan beberapa munculnya sosok penjaga dengan riasan busana kerajaan dahulu. Ada 2 orang, sosoknya tinggi besar, namun dengan telinga yang lancip menjulang ke atas. Tapi anehnya, mereka menutup mata mereka dengan kain berwarna kuning. Sosok itu kemudian mengantarkan Pak D masuk lebih dalam ke rumpun bambu itu. Karena aku sangat kaget dengan pemandangan itu, bergegaslah aku kembali masuk ke dalam rumah Mbok D dengan badan gemetar hebat. Saat aku membalikan badan, alangkah terkejutnya aku melihat rumah Mbok D kini dikelilingi pocong dengan posisi menghadap ke arah dalam rumah. Tidak hanya satu, seluas rumah Mbok D, pocong itu ada mengelilinginya. Aku mendengar seperti suara dokar, namun anehnya suara berasal dari atas. Aku memang sudah sangat lemas saat aku melihat ke atas, mencari tahu suara itu berasal dari mana. Innalillahi, aku melihat keranda yang kulihat berhari-hari yang ada di depan pintu Mbok D kini terbang di atas atap rumah Mbok D. Tidak ada yang mengangkat. Keranda itu terbang mengitari dengan sendirinya, sembari menimbulkan suara tek, tek, tek akibat gesekannya dengan gendang Mbok D. Aku sudah lemas dan memilih untuk berlari ke dalam rumah Mbok D. Dan benar, dengan melewati barisan pocong itu. Karena jujur, aku lebih memilih jarak terdekat. Dan banyak orang meskipun harus melalui kegeringan mendekati pocong itu, daripada aku harus kembali ke rumah dengan melewati pocong, sumur, lalu makam, dan yang pasti tidak ada orang di rumah. Aku lebih memilih untuk opsi pertama. Dengan badan gemetar dan kepala menunduk, aku memberanikan diri untuk masuk, sembari membaca ayat kursi dan doa-doa lain yang aku bisa dalam agamaku. Saat langkahku kurang 5 untuk menuju pintu, aku terhenti dan tiba-tiba mendengar bisikan. Gak usah melu-melu, aku werole awakmu istimewa. Aku ra bakal nonton awakmu yen awakmu manut aku. Kupastikan itu suara Pak D, namun orangnya tidak ada di sana. Artinya, aku dilarang untuk ikut campur. Pak D Diran tahu aku anak istimewa. Pak D janji tidak akan melukaiku jika aku membisu dan menuruti permainannya. Aku meneruskan langkah dan kini kain kafan itu bisa terlihat oleh mataku. Pertanda bahwa jarakku dengan pocong itu hanya terpaut 1 jengkal saja. Bau busuk, sangat busuk menyengat hidungku. Bau anyir darah juga tercium sangat jelas menandakan bahwa pocong-pocong itu masih muda. Karena menurut informasi yang aku dapat, umur pocong bisa ditentukan dengan baunya. Semakin busuk, ia semakin muda. Juga sifat yang mengganggunya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Tanpa pikir panjang aku langsung berlari menerobos dan memeluk Tumi. Akang dari mana? Kenapa? Tanya Tumi berbisik karena posisinya saat itu semua masih membaca Yasin. Karena energiku seakan sudah terkuras, aku tidak sanggup untuk menjawab pertanyaannya. Namun, mataku kembali melihat Mbok D. Kini Mbok D sudah tenang, namun justru bapak menatapku dengan nyalang. Dia marah. Nyaliku semakin menciut. Ada apa sebenarnya dengan Mbok D? Siapa sosok kerajaan memakai kain penutup mata kuning itu? Apa maksud bisikan Pak Didiran padaku? Sungguh, aku sangat bingung. Bingung harus bagaimana dengan situasi ini. Di sisi lain, aku merasa ada yang tidak beres dengan sakitnya Mbok D dan perginya Bapak dan Kang Amin dari rumah. Aku merasa itu ada sangkutannya dengan Pak D. Meskipun saat itu aku belum ada bukti. Namun, di sisi lain, Pak D sudah berjanji untuk tidak menyakitiku apabila aku tidak ikut campur urusannya. Aku bingung,
Harus melindungi diriku sendiri atau berusaha memecahkan teka-teki ini yang sepertinya mengarah pada peperangan gaib antara Bapak dan Pak Didiran. Singkat cerita, acara Yasin malam itu telah selesai. Bapak sesekali melihatku, masih dengan ekspresi marahnya. Namun aku lebih memilih untuk tidak memperdulikan ekspresi Bapak. Karena jujur, saat itu banyak sekali pertanyaan yang bergelut dengan rasa takut di pikiranku. Sesuai dengan rencana, Mbak Ipa kini tinggal di rumah Mbok D bersama suaminya. Sedangkan kedua anaknya, Win dan Pri, tinggal dengan kami di rumah Bapak. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hari itu hari Sabtu, di mana besoknya kami libur sekolah. Sehingga Mbok tidak menyuruh kami untuk cepat-cepat memeluk selimut. Singkat cerita, kami pun beranjak untuk kembali ke rumah. Kecuali Mbak Ipa dan Bapak. Agaknya Bapak masih ingin menemani kakaknya, memastikan semua keadaan baik-baik saja. Belum aku melangkahkan kaki ke pintu, tanganku ditahan oleh Bapak. Aku dibawa keluar untuk berbicara dengannya. Saat itu aku langsung berpikir tentang keberadaan barisan pocong itu. Masih ada atau tidak ya? Saat tanganku digandeng Bapak melangkah keluar, mataku pejamkan karena sisa ngeri atas pengalaman tadi masih terasa sangat nyata. Namun, aku sudah tidak mencium bau amis dan busuk itu. Padahal aku yakin, aku sudah berada di luar rumah Mbok D, di depan pohon beringin itu kembali. Karena merasa penasaran, aku membuka mataku. Benar, semua penampakan tadi aman. Kenapa ya? Padahal saat aku di dalam, sesekali aku melirik pocong itu masih ada di sana. Namun saat aku bersama Bapak, kenapa semuanya terasa begitu aman? Setelah sampai di depan pohon beringin itu, Bapak berlutut ke arahku sembari tangannya mengelus rambutku. Le, Bapak nggak marah, tapi boleh Bapak tanya sesuatu? Tanya Bapak lembut. Sekiranya ia menahan diri untuk tidak marah denganku, padahal dari ekspresi matanya jelas-jelas ia marah. Iya Pak, boleh. Soal Pak D ya? Tanya aku langsung menyambar. Iya, apa Pak D sadar kalau kamu tahu sesuatu tentang dirinya? Aku kembali mengingat momen-momen yang ditanyakan Bapak. Sepertinya iya Pak, kataku. Mungkin ini saatnya aku membuat keputusan. Memihak Pak Didiran namun aku aman. Atau memihak keluargaku namun keamananku belum tentu bagaimana nasibnya. Aku memilih opsi kedua. Karena jujur, percuma jika hanya aku yang selamat. Aku akan hidup dengan kehilangan warna. Jikapun aku harus mati, setidaknya bersama keluarga kesayanganku, kita bisa hidup lebih indah di akhirat nanti. Jadi aku akan memutuskan untuk ikut campur dan bergabung dengan keluargaku untuk melawan niat jahat Pak D. Apa yang kamu lihat? Tanya Bapak. Setiap aku pulang main sore, aku selalu lewat rumah Pak D, Pak. Setiap lewat rumah Pak D, sesekali aku melihat Pak D membawa boneka sepertinya dari jerami. Tapi kenapa warnanya hitam ya? Apa mungkin itu rambut, Pak? Aku masih belum yakin. Pak D membawanya ke arah belakang rumah. Aku tidak yakin, tapi sepertinya Pak D membawanya ke arah rumpun bambu itu. Sembari mataku mengarah ke rumpun bambu, tidak menunjuk dengan tangan. Karena menurut ajaran keluargaku, menunjuk ke arah tempat sakral dan angker dengan tangan itu adalah simbol ketidaksopanan terhadap keberadaan mereka. Dan itu bisa saja membuat mereka tersinggung dan kemudian mengganggu. Pak D sepertinya itu setiap sore, Pak, menjelang maghrib. Terus beberapa hari ini setiap sore aku pulang dari surau, aku selalu melihat ada keranda di depan pintu rumah Mbok D. Dan yang pasti itu bukan keranda nyata, Pak, itu gaib. Soalnya Tumi gak bisa lihat. Tapi Pak, hari ini ada yang sedikit beda. Tadi waktu sebelum Yasin, Pak D mengumpulkan rambut Mbok D. Buat apa ya Pak? Masa rambut Mbok D dipilihin dibuat boneka? Aku masih bingung Pak.
Kemudian tadi aku lihat Pak D juga komat kamit, gak tahu ngomong apa. Nah setelah Pak D gitu, Mbak D tiba-tiba teriak tadi. Sambungku. Kenapa nggak cerita langsung ke bapak, Le? Lalu kamu tadi kenapa kok nggak ikut Yasin? Kamu ngikutin Pak D kan? Apa kamu lihat sesuatu di rumpun bambu itu? Cecar bapak. Aku kemudian menengguk ludahku. Sangat traumatis jika harus aku menceritakannya kembali. Tapi bagaimanapun, sepertinya aku harus. Iya Pak, aku tadi keluar buat ngikutin Pak D. Cuman aku gak berani ngikutin Pak D ke bambu itu. Aku lihat Pak D masuk ke sana Pak, dengan membawa rambut Mbak D. Kemudian tiba-tiba aku dengar ada suara angklung diikuti dengan 2 orang dengan pakaian kerajaan. Tapi ditutup kain kuning. Terus pas aku balik, aku lihat ada barisan pocong ngelilingi rumah Mbok D dan keranda terbang di atas Pak. Kalimatku masih menggantung, namun kami kembali mendengar suara angklung itu. Bapak langsung menggandeng tanganku dan membawaku lari ke dalam rumah. Di perjalanan melewati sumur, Bapak bilang, Sudah cukup, Le, kamu ikut campur. Suara angklung itu udah pertanda nggak baik buat kamu. Bahwa kamu sudah disambut dan diterima. Entah diterima sebagai pengikut atau sebagai tumbal. Hanya ada 2 kemungkinan. Semua kakakmu sudah pernah mendengar suara angklung itu, kecuali Amin dan Tumi. Kamu rasa hati-hati sudah pernah mendengar suara angklung itu. Pakdemu, karena dia punya niat jahat kepada kita, dia bersekutu dengan para penguasa gaib di rumpun bambu itu. Dan jika tebakan Bapak benar, ia bekerja sama dengan kerajaan jin bambu kuning itu, Le. Jelas Bapak. Aku gemetar kembali. Kerajaan jin katanya. Jika berbicara mengenai kerajaan, pasti ada sosok raja yang kuat dengan patihnya kan? Aku langsung menangis karena sudah sangat takut. Namun saat itu hanya bisa terbungkam dan tetap menuruti perintah Bapak untuk terus berlari. Sesampainya di depan rumah, terlebih dahulu aku membasuh kaki, mencuci tangan meskipun tidak terlalu bersih karena tergesa. Tapi aku selalu melakukannya setelah berkunjung ke tempat keramat atau sakral dan aku melihat sesuatu. Konon katanya, selain karena alasan kebersihan, ada alasan gaib apabila setelah dari tempat sakral dan keramat atau minimal setelah kita melihat penampakan di luar rumah. Jika kita tidak membersihkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah, maka sosok itu akan menjadikan kita sebagai inang, menempel seperti parasit dan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Itu salah satu etika dasar yang diajarkan Bapak kepada aku. Singkat cerita, setelah aku masuk ke rumah, aku buru-buru menemui Kang Amin yang saat itu sudah kupastikan berada dalam kamar sholatan. Aku tidak mengetuk pintu dan langsung masuk. Posisi Kang Amin saat itu duduk diam membelakangi pintu dan menghadap ke lemari yang tingginya sekitar 2,5 meter berisi perlengkapan sholat. Namun, saat aku melihat ke atas lemari itu, aku mendapati ada sosok berjubah berwarna hitam sangat besar. Sosok itu duduk di atas lemari dan itu cukup membuatku terhenyak kaget. Namun tidak lama sosok itu menghilang. Kejadian masa kecilku satu ini cukup menjadikanku parno sampai usia ke-53 tahunku sekarang. Setiap kali tidur, aku sudah menjadi kebiasaanku untuk melihat ke atas lemari. Apakah ada sesuatu atau tidak? Karena jujur saja, meskipun kini aku berusia 53 tahun, aku masih takut merasakan apabila ada sosok yang mengagetkan seperti itu, apalagi di kamar. Kembali pada malam itu, setelah aku melihat sosok itu hilang, aku langsung menyapa Kang Amin. Kang, sapaku terbata-bata. Tak lama Kang Amin menoleh, kaget melihatku dalam kondisi berantakan. Ada apa, Min? Kenapa kau ketakutan? Lihat dia, kata Kang Amin. Itu barusan apa Kang di atas lemari? Tanyaku. Gak apa-apa, itu penjaga Kang. Kenapa? Oh,
penjaganya Akang. Mungkin, pikirku. Kemudian aku menceritakan semua yang telah kuceritakan kepada bapak di bawah pohon beringin itu tanpa terlewat. Setelahnya aku bertanya pada Kang Amin. Tapi kenapa bapak bilang Kang Amin tidak bisa mendengar alunan angklung itu? Tanya aku. Akang beda sama kamu. Saat ini Akang sama bapak masih berusaha buat ngelindungi keluarga kita, Min. Akang gak bisa jelasin apa yang terjadi. Mungkin nanti, tapi yang pasti benar kata bapak. Jangan sekali-kali kamu mendekati arah rumpun bambu itu. Dan jangan pernah kamu mau menerima pemberian makanan dari Pak Didiran atau keluarganya sementara ini. Karena semua tinggal menunggu waktu, Min. Entah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang jelas, yang kalah harus mati. Jelas Kang Amin emosinya sangat terasa. Marah, sedih, kecewa. Semua perasaan itu bisa terpancar dari sorot matanya. Begitupun aku, anak kecil yang saat itu masih berusia 10 tahun, harus mendengar penjelasan tentang hidup dan mati. Benar-benar membuatku sangat takut. Tapi bagaimanapun aku juga harus berdiri untuk keluargaku. 3 hari berlalu setelah kejadian malam itu. Tepatnya kini di hari Selasa. Pagi hari aku bersiap-siap untuk berangkat sekolah bersama Tumi. Kami berjalan kaki dan rute sekolah kami harus melewati rumah Pak D. Aku sengaja tidak memberitahu kejadian malam itu ke Tumi. Karena aku yakin jika diberitahu justru dia akan kepo. Karena memang dia anaknya sangat pemberani. Makanya aku, bapak dan Kang Amin memilih diem. Hanya memberitahu Tumi mengenai urban legend tentang bambu itu saja. Kang, kemarin ya aku habis main sore, masa lihat Pak di bawa sesajen terus masuk ke bambu-bambu itu? Tom, gak boleh nunjuk-nunjuk. Udah biarin aja, kamu gak usah ikut campur. Ayo jalannya yang cepat. Lekasku menggandeng tangan Tumi. Tapi Kang, kemarin aku dengar percakapan Mbak Mi sama Mbak Ni, mereka bahas soal suara angklung gitu. Katanya mereka denger, terus semua anggota keluarga denger, tapi kenapa aku enggak ya? Aku bingung saat itu harus menjelaskan apa kepadanya. Aku hanya menjawab, itu suara dari puskesmas yang kamu pernah lihat kuntilanak. Makanya jangan suka main ke sana. Puskesmas banyak demitnya, Tom. Bisa-bisa kamu diculik, gak bisa pulang. Jelasku tanpa pikir panjang. Alasan yang kubuat demi menghindarkan dari Pak D justru berakibat fatal. Iya kah? Apa kapan-kapan aku kesana ya sama teman-temanku? Kamu jangan macam-macam ya, Tom. Kalau kamu ketahuan kesana, aku bakal bilangin ke Akang Amin, biar kamu disetrap. Ancamku. Karena memang Kang Amin lah yang paling Tumi takuti di antara kami selain Bapak. Iya ya enggak, jawabnya sembari cemberut. Firasatku memang selalu tajam. Pagi itu perasaanku tidak enak. Aku sesekali mengecek Tumi di kelasnya, memastikan dia baik-baik saja. Setiap kulihat, dia sedang bermain dengan teman-temannya. Tapi entah kenapa hari itu terasa sangat sesak, seakan-akan mau terjadi sesuatu. Singkat cerita, bel sekolah berdering, menandakan berakhirnya kegiatan membosankan ini. Aku bergegas pulang dan menghampiri Tumi. Saat kuhampiri, aku melihat sedang bergerombol bersama teman sekolah sekaligus tetangga kami. Teman bermainnya, ada 5 orang termasuk Tumi. Namun, saat aku mendekatinya, mereka bubar seakan-akan punya rencana besar yang tak boleh ku ketahui. Ngapain sih, Tum? Tanya aku sedikit gusar. Gak apa-apa kok, Kang, ayo pulang. Wajahnya justru sumringah. Kami pun berjalan pulang, tapi di tengah perjalanan Tumi bertanya, Kang, kata temanku kemarin sore dia habis main kan, terus lewat rumah kita. Masa dia lihat ada keranda terbang di atas rumah kita? Emang bener? Makdek. Seketika jantungku berdegup sangat kencang dan menghentikan langkah. Temanmu siapa? Mereka bisa lihat kayak Akang? Tanyaku ketakutan.
Temanku 4 orang itu, semuanya lihat gak cuma satu. Jelasnya, entah saat itu aku harus mempercayai perkataan 5 orang anak 6 tahun itu atau tidak. Tapi jika dikaitkan dengan firasat burukku hari ini, apa benar yang dikatakan Tumi itu? Aku ketakutan, sungguh. Bahkan Tumi bisa merasakannya saat gandenganku semakin kukuatkan pada tangan kecilnya. Kak, sakit. Akang kenapa kok gemeter? Akang nangis. Tanya Tumi, bagaimanapun Akang bakal dilindungi keluarga kita, Tum. Akang janji. Tak terasa air mataku menetes. Tumi tidak memberikan respon apapun. Sudah 15 menit perjalanan kami. Tibalah kami di rumah. Sesampainya di rumah, kami menemukan Mbak Ipa yang sedang ketakutan. Badannya gemeter hebat. Mbok ada di sampingnya untuk menenangkannya. Udah Dok, tenang, gak apa-apa. Ada bapakmu, ada Amin juga. Insya Allah semua baik-baik saja. Sembari mengelus punggung Mbak Ipa. Aku sampai lupa mengucapkan salam. Langsung aku mendatangi bapak, meninggalkan Tumi yang saat itu justru terpaku diam melihat Mbak Ipa terisak. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Aku pun merasa Tumi pasti punya rencana. Aku berlari mencari bapak di setiap sudut rumah, namun aku tidak menemukannya. Kembali aku membulatkan niat untuk pergi ke kamar sholat. Tempat traumatis aku melihat sosok penjaga Akang. Beberapa kali juga melihat perwujudan makhluk halus yang memiliki level berbeda dari hanya sekedar pocong. Entah apa aku menyebutnya. Yang jelas di kamar sholat sudah lama beralih fungsi menjadi kamar tapa bapak dan Kang Amin itu. Membuat siapapun yang menginjakan kakinya akan merasa segan dan takut. Kembali kubuka kamar itu dengan segala emosi yang tercampur. Tidak ada siapapun. Aku pun heran, kenapa saat Kang Amin atau bapak tidak ada di sana makhluk itu juga hilang. Kemudian muncul kembali apabila mereka sedang duduk berdiam diri. Sebenarnya bapak dan Kang Amin melakukan apa sih? Aku hanya berharap mereka tidak salah arah dan justru menggunakan makhluk-makhluk itu sebagai pujaan. Karena aku tidak menemukannya di kamar itu, aku langsung berlari ke arah belakang rumah. Benar saja, bapak dan Kang Amin ada di sana. Mereka sedang mengobrol entah apa yang mereka bahas. Aku langsung bertanya dengan nafas yang terengah-engah. Pak, Kang, Mbak Ipa. Mbak Ipa, kenapa? Pak D berbuat apa? Kang Amin terlihat terkejut melihatku menyebut nama Pak D. Sepertinya bapak belum memberitahu kejadian malam itu pada Kang Amin, bahwa sedikit banyak aku mengetahui gelagat aneh Pak D. Bapak pun memberikan isyarat kepada Kang Amin dengan anggukan. Berarti tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja meskipun aku mengetahuinya. Pak Demu kirim santet ke Mbok Dile. Sudah 3 hari ini mbakmu merawat Mbok Di. Hari-hari kemarin mbakmu hanya merawat fisik Mbok Di saja, memandikan dan semacamnya. Hari ini dia berniat buat bersih-bersih rumah, karena rumah Mbok Demu sudah sangat kotor. Saat mbokmu berniat mengganti sawal bantal Mbok Demu, karena dia merasa ada yang berbau tidak sedap, dia meraba ada yang aneh dengan bantal itu. Bantal biasanya akan terasa empuk karena berisi kapuk, tapi ini terasa seperti ada yang benda keras di dalamnya. Dia berinisiatif untuk mencari tahu, dan kemudian merobek bantal itu. Benar, kapuk memang ada, tapi kapuk itu tercampur dengan paku, silet, bangkai hati ayam, bambu kuning, jerami dan rambut. Mbakmu syok. Dia berinisiatif kembali untuk melihat di bawah tikar tempat Mbok Demu tidur, dan mbokmu menemukan kembang santaman, bunga untuk nyekar di bawahnya. Jelas bapak masih dengan emosi marahnya. Innalillahi Pak, ini benar Pak Ade yang melakukan. Pak, apa niat Pak Ade? Santet jenis apa Pak ini? Tanyaku ketakutan dengan buih air mata yang bercucuran. Namanya penyakit gaib, Le. Kita nggak pernah bisa mencari bukti siapa pelakunya.
Tapi dengan ilmu kebatinan, seseorang bisa mengetahui pelakunya. Namun jika semua orang bisa, Bapak dan Kang Amin tahu itu pademu. Entah apa tujuannya, tapi yang paling pasti dia ingin Mbok Demo mati dengan menguasai tanah miliknya. Untuk jenis santet apa, Bapak tidak tahu pasti, Le. Tapi karena Mbakmu menemukan bambu kuning itu ciri khas Prince Dapur. Tapi Le, Mbok Demo tidak memiliki anak keturunan. Lalu siapa sasarannya? Bapak dan Akangmu masih belum tahu. Padahal resiko pengguna ilmu santet ini juga sangat besar. Jika ia gagal sewaktu-waktu, ia sama saja menjual jiwanya sendiri pada iblis. Aku menangis tak tentu. Aku tidak tahu bahwa Pak Ade akan setega ini pada adik perempuannya yang sebatang kara. Karena aku sudah tidak sanggup mendengarkan kalimat Bapak, aku kemudian kembali untuk melihat kondisi Mbak Ipa. "Mbak, di mana bambu itu? Mbak sempat bawa?" tanya aku. Enggak, Min. Mbak sempat pegang. Tangan Mbak terasa seperti terbakar saat memegangnya. Kemudian Mbak lempar entah kemana. Jelasnya masih dengan terbata-bata tanpa memperdulikan orang-orang sekitar. Aku langsung pergi ke rumah Mbok D dengan Kang Salim. Kang Salim berniat untuk menemani Mbok D. Namun niatku mencari keberadaan bambu itu. Siapa tahu, pikirku saat itu, jika aku bisa menemukannya dan membakarnya, kutukan ini bisa hilang. Itu hanya asumsiku saja. Padahal aku tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Terus aku mencari, tanpa kusadari Tumi juga sedang di sana. "Tum, ngapain? Pergi," kataku. "Aku mau cari mainanku yang hilang, Kang," katanya. Memang beberapa hari ini dia sering menemani Mbak Ipa jika pulang sekolah ke rumah Mbok D dan bermain di sana. Ya sudah, aku tidak berpikir yang lain lagi. Aku masih mencari di berbagai sudut ruangan selama 30 menit. Pencarianku tidak membuahkan hasil. Tumi pun sampai sudah menemukan mainannya dan kembali ke rumah. Namun aku masih tidak menemukan bambu itu. Aneh, kemana perginya bambu itu setelah Mbak lempar? Wallahu alam. Karena aku merasa pencarianku tak membuahkan hasil, dengan lesu aku kembali ke rumah, memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk membantu Kang Amin dan Bapak. Aku tidak sesakti mereka yang setahuku memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi. Aku hanya orang anak dengan mata batin istimewa. Jika kerasukan pun, aku tidak bisa mengeluarkannya sendiri. Sebegitu lemahnya aku, sampai-sampai mau membantu melawan ilmu Pak D yang sudah bersekutu dengan iblis. Singkat cerita, sore menjelang, entah jam berapa tepatnya, aku menyadari. Yang kusadari hanya sinar matahari yang semakin pudar, digantikan dengan jayanya sinar rembulan. Kondisi Mbak Ipa sudah stabil. Kami pun berkumpul di rumah Mbok di sore itu. Namun, justru aku melihat keranda itu lagi. Keranda yang sempat terbang itu, kini tepat berada di atas kepala Mbok D. Aku hanya diam. Keadaan Mbok D kian hari kian parah. Sudah tidak mau makan. Badan kering seperti digerogoti sesuatu tak kasat mata. Setiap maghrib ia selalu berteriak kepanasan dengan bola mata membesar dan mulut yang menganga. Kami berniat kembali membacakan Yasin. Kelima kakakku ada, suami Mbak Ipa, anaknya, Mbok dan Bapak. Namun aku tidak melihat Tumi. Kemana dia? Belum sempat aku bertanya pada Mbok akan keberadaan si bungsu. Aku mendengar suara Tumi memasuki pintu rumah kami. Jelas tidak ada orang. Dia pun tidak tahu bahwa kami saat itu ada di rumah Mbok D. Aku buru-buru menghampirinya bersama Kang Amin. "Akang," ia berteriak tak tentu dengan gemah tangisnya. "Tum, kamu kenapa, Tum? Tenang, Tum," kataku memeluknya. Sudah Kang bilang kan, kalau sore itu pulang, jangan keliaran saat situasi kayak gini, cerca Kang Amin. "Kang, Tumi takut," tangisnya. "Kenapa, Tum?
cerita ke Akang ada apa? Paksaku. Tumi tadi mainan sama teman-teman Tumi. Kami mainan di depan puskesmas itu. Terus katanya teman-teman Tumi lihat ada kuntilanak di sana. Terus mereka takut lari pulang. Tapi aku sendiri yang nggak lihat, Kang. Ya udah, aku pikir mereka bohong, cuma alasan biar nggak jadi yang beres mainan. Aku yang beresin masukin karung. Tapi pas Tumi bersih-bersih sambil potong kuku di sana, Tumi lihat Pak Ade. Belum selesai Tumi berbicara, Kang Amin menyela pembicaraan. Potong kuku katamu? Kan sudah diberitahu kalau sisir rambut potong kuku itu di rumah, Tom. Bentak Kang Amin. Tangis Tumi kian pecah, namun aku berusaha menenangkan keduanya. Sabar Kang, kita dengerin Tumi selesai cerita dulu. Lalu gimana? Belum selesai sampai situ saja kan? Tanyaku halus, karena jujur, aku tidak setega Kang. Aku sangat menyayangi bungsu kami. Iya, Kang. Sambil potong kuku aku lihat Pak Ade di seberang rumahnya. Dia ketawa ke arahku. Ya sudah, aku juga senyum. Tapi lama-lama aku dengar ada suara angklung. Katanya dengan menangis hatiku hancur. Aku sangat kaget mendengarnya. Kini lengkap sudah keluargaku mendengar semua. Kecuali Bapak dan Kang Amin. Karena yang kita tahu bahwa mereka sepertinya memiliki sesuatu atau tameng yang membuat mereka tidak bisa disentuh makhluk seperti itu. Kang, Tumi tadi juga menemukan ini pas di rumah Bode. Dia menyerahkan sebuah kain putih kecil ditali 3 seperti pocong. Tapi itu hanya kain. Namun saat Kang Amin membukanya, kain itu berisi sebuah tulisan aksara Jawa gundul tanpa sandangan. Entah apa itu. Tapi Kang Amin langsung lari ke arah tempat bermain Tumi. Aku pun menyadarinya. Buru-buru aku menyuruh Tumi untuk cuci kaki dan tangan dan masuk ke rumah Bode, berpesan padanya agar tidak keluar rumah. Singkat cerita, aku dan Kang Amin tiba di depan puskesmas itu. Tujuan kami sama, mencari potongan kuku Tumi. Seinci demi seinci kami susuri. Namun sama sekali tidak ada jejak potongan kuku Tumi. Jancuk, iki jelas wis dicumuk Pak Ade. Kang Amin terlihat sangat emosi. Dia orang yang sangat keras dan temperamen, tapi hatinya sangat baik. Jika ada sesuatu yang menyinggung orang yang ia cintai, ia tak segan-segan membalasnya tanpa singgung. Kang Amin kemudian berlari pulang. Aku tahu maksudnya ia akan menceritakan semuanya pada Bapak untuk mencari solusi. Aku yang sudah lemas, yang sudah berpikir yang tidak-tidak, hanya bisa pasrah, berharap semua akan baik-baik saja. Berharap Allah Maha Penolong melindungi yang berniat baik dan memberikan balasan yang tepat untuk orang yang berniat jahat. Air mata dan keringatku bercucuran sembari aku melihat dengan nyalang ke arah rumah Pak Ade. Kembali kudapati rentetan barisan pocong membelakangi rumah Pak Ade. Seakan-akan mereka adalah pengawal. Namun pocong itu berbeda dengan pocong di rumah Bode. Pocong itu berwarna hitam legam, seakan mereka ditugaskan menghalangi balasan kiriman gaib yang mungkin Bapak atau Kang Amin kembalikan padanya. Sungguh tidak punya hati mengorbankan saudaranya yang tak ternilai harganya demi sebidang tanah yang memiliki harga. Jika kalian bertanya, apa saat itu aku tidak melihat kuntilanak penunggu puskesmas itu? Iya, aku melihatnya. Tidak hanya itu, aku juga melihat adanya wewe gombel dengan postur tubuh berbulu besar dan memiliki payudara yang menjuntai ke bawah. Keberadaan wewe itu yang seakan menarik anak-anak kecil untuk bermain di sana. Dan jika sore hari, jika anak-anak kecil itu tidak segera pulang, biasanya ia akan menunjukkan dirinya. Namun hal itu tidaklah membuatku takut. Selain karena terbiasa, pikiranku saat itu sangatlah kalut. Sampai-sampai aku sudah tidak bisa lagi merasakan takut akan kehadiran wewe itu. Singkat cerita, sebelum azan maghrib berkumandang, aku kembali ke rumah dengan langkah lesu. Seperti biasa, aku membasuh kaki dan tangan. Namun, seketika aku mendengar sesuatu.
Bapak dan Bu berdebat. Sudahlah Pak, sudah kita pasrahkan saja ke Allah Pak. Mau bagaimanapun Kang Diran itu kakangmu. Sudah Pak, sudah. Kata Mbok halus. Namun kata-kata Mbok tidak dibalas oleh Bapak. Bapak hanya diam saja. Singkat cerita, sholat telah usai. Kami pun bermain di surau sembari menunggu sholat isya. Bapak dan Kang Amin kembali lebih dulu. Namun tiba-tiba ponakanku, anak laki-laki pertama Mbak Ipah, pingsan seketika. Kami langsung geger. Kami langsung membawa Win ke rumah. Sampainya di rumah, Mbak Ipah histeris. Begitupun Bo. Lantas Bapak langsung meruat Win. Karena menurut Bapak, Win terkena serangan gaib. Sudah bisa ditebak dari siapa. Bapak merapalkan sesuatu yang entah itu apa. Dan anehnya, Win langsung sadar. Tapi dengan posisi matanya berwarna putih tanpa ada warna hitam. Tidak berbicara, juga mulutnya yang terus menganga. Kemudian Bapak berkata, Ini perbuatan Kang Diran. Aku yakin dia menyasar Win sebagai syarat perjanjiannya dengan iblis bambu kuning itu. Kata Bapak. Pak, bagaimana anakku, Pak? Tangis Mbak Ipah. Tenang Du, Bapak bakal ngatasi ini. Kamu sabar ya. Tenang Bapak. Aku masih tidak mengerti korelasi antara kondisi fisik Win saat itu dengan iblis bambu kuning. Saat Bapak mengajak Kang Amin untuk keluar rumah, aku mengikutinya diam-diam dan menguping pembicaraan mereka di balik pintu. Pak, apa Win ini dirasukin oleh iblis bambu kuning itu? Tanya Kang Amin. Semoga pilihan terbaiknya hanya itu. Tapi Bapak khawatir dengan pilihan terburuknya. Kata Bapak. Apa Pak pilihan itu? Tanya Kang Amin. Kamu pernah kan dengar kisah dukun santet yang mati di rumpun bambu itu? Konon katanya dukun itu mati karena tidak bisa memberikan tumbal seperti yang diminta oleh kerajaan iblis itu. Dan jika kamu tahu, para koloni iblis itu menutup mata mereka dengan kain berwarna kuning. Tapi Bapak pernah melihat ada di antara mereka yang tidak memakai kain penutup mata itu. Dulu saat masih kecil, Bapak sering bermain sampai larut malam. Saat itu malam satu suro, Bapak keliling malam dengan teman-teman Bapak. Saat melewati rumpun itu, Bapak mendengar suara kuda. Saat Bapak cari tahu, ada sosok yang keluar dari rumpun bambu itu. Sosok bertubuh besar mengendarai kuda. Wajahnya Bapak tidak melihat, seperti raja, diikuti dengan iringan memakai pakaian kerajaan serba kuning dengan kain penutup mata. Namun di paling belakang juga ada beberapa iringan yang tidak memakai kain penutup. Sepertinya ia Buddha. Dan saat Bapak melihat matanya berwarna putih semua dengan posisi mulut menganga, ia berjalan membawa bambu. Itu yang maksud seseorang yang mendengar aklung itu akan dijadikan tumbal atau dijadikan pengikut. Jika dijadikan tumbal, maka akan seperti Win. Dan jika dijadikan pengikut, maka ia akan seperti pademu. Jelas Bapak. Lalu kita harus bagaimana Pak? Apa kita bisa menyembuhkan Win? Tanya Kang Amin. Soal menyembuhkan, Bapak tidak bisa, Le. Bapak hanya bisa membentengi keluarga kita. Tapi mungkin belum bisa menjangkau semuanya. Tandanya Win bisa ditembus oleh Pak Demo. Tapi kita tunggu 3 hari lagi. Pak Ramin pulang. Bismillah, Bapak Ramin bisa bantu sembuhkan Win. Jelas Bapak. Aku terkejut. Pak D benar-benar sudah gila. Win akan dijadikan tumbal. Singkat cerita, kami pun akhirnya membagi tugas malam itu. Mbak Ipa sementara menunggu Win masih dengan posisi seperti itu. Aku dan Kang Amin menunggu Mbak D di rumahnya. Malam itu, aku masih melihat ada keranda di atas kepala Mbak D. Namun aku masih juga berusaha mencari-cari di mana bumbu kuning yang Mbak Ipa buang itu. Namun nihil. Ya sudah, aku menyerah dan memilih untuk tidur karena besok sekolah. Jam kini sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Aku masih terjaga. Kang Amin sudah tertidur. Namun, aku mendengar Mbok D mengerang seakan-akan mau mengatakan sesuatu. Katanya ada apa Mbok De? Mau minum? Tanya aku, tapi bola mata Mbok D sepertinya orang ketakutan. Ada air mata yang membasahi pipinya kala itu. Mbok D melihat ke atas atap, dan aku merasakan ada yang aneh. Aku melihat di atap Mbok D ada kepulan asap berwarna hitam. Seketika aku membangunkan Kang Amin. Kang, bangun. Panggil Bapak. Kataku. Kang Amin langsung bangun. Ia berlari menuju rumah untuk memanggil orang-orang rumah. Aku juga berlari keluar rumah untuk melihat ada apa. Innalillahi. Aku melihat sinar berwarna merah tidak hanya sekali. 7 kali sinar itu datang dari arah rumpun bambu itu, menghantam rumah Mbok D.